Iya, jadi mereka itu semakin kuat jiwa entertainnya ketika dipertemukan itu loh. Karena kan sebelumnya juga masing-masing memiliki konten kan, cuman nggak se-viral sekarang, nggak se-trending sampai semua media itu hampir ya, maksudnya hampir semua orang, semua media, teman-teman dimanapun saya bertemu itu anjay gitu-gitu, Leslar lah, memandangku gitu-gitu lah. Jadi ke bawah gitu sama orang-orang. Artinya kan pengaruh mereka itu signifikan banget, kerasa banget di masyarakat itu. Padahal kan sebelumnya mereka punya ini sendiri-sendiri kan, dunia mereka sendiri-sendiri, konten mereka sendiri-sendiri gitu. Tapi ya memang tidak bisa dipungkiri mereka itu bersinarnya, maksudnya memang berduanya juga memang bersinar di masing-masing. Cuman intinya semakin menarik banyak semua kalangan itu pas mereka bertemu itu. Nah kayak misalnya sih ini kan Lestinya sendiri kontennya seperti itu. Ya memang sih kalau Lesti kan memang udah terkenal, jadi subscriber dia itu udah lebih banyak banget kan, udah ribuan. Baik for subscribernya ataupun followersnya kan udah jutaan, bukan ribuan ya, udah jutaan kan. Nah kalau dikaitkan kalau ke Rizky Bilar, dia kan sering dikaitkan dengan mantan-mantannya yang cantik gitu-gitu kan. Nah seperti yang saya bilang, kalau namanya cinta itu yang nggak tahu sih, untuk masalah itu kan hanya mereka juga yang tahu ya, sama Allah gitu kan, sama Tuhan yang tahu. Cuman ya kalau terkait masalah cinta itu hanya sebatas indera, misalnya lahiriah, itu bagi saya itu hanya sifat temporal gitu. Nah kalau misalnya rasa kenyamanan, rasa sisi seperti itu insya Allah itu akan lebih bertahan lama gitu. Seperti Rumi dan gurunya itu, mereka kan karena merasa ada keterikatan batin gitu antara guru dan muridnya itu, sampai Rumi itu merasa sedih ketika gurunya itu berpisah dengan gurunya gitu kan. Jadi cinta itu universal, bisa dirasakan semuanya misalnya begitu, antara guru dan murid, teman dan lain sebagainya, itu namanya cinta juga. Nah makanya nggak fair banget kalau misalkan banding-bandingnya itu secara fisik gitu, lahiriah gitu. Tapi kalau menurut gue sih semua wanita itu kan cantik ya. Yang banyak membuat haters itu dari situ merasa harusnya sih nggak Lesti gitu loh, mantan-mantannya, jadi mereka aja, mantannya aja kan lebih cantik gitu kan, karena mereka tingkat maksudnya pengetahuan tentang, ya boleh sih berpendapat gitu kan, tapi seperti itu pendapat filosofis para ahli mereka yang lebih ini tuh, cinta yang sebenarnya yang lebih lama atau akan kekal, lebih kekal itu bukanlah cinta yang dipandang dari sisi ini lahiriah. Itu nggak bijaksana menilai keindahan itu secara lahiriah saja, atau cinta itu dari rasa dari segi lahiriah gitu sebenarnya. Karena kenapa? Kalau cinta dari secara fisik itu akan cepat memudar gitu. Beda dengan rasa gitu kan, rasa nyaman, rasa nyambung, rasa klop gitu, itu justru akan lebih kekal gitu. Lagi-lagi kita kalau misalkan dikaitkan dengan filsafat itu akan panjang pembahasannya, karena cinta itu memang dia itu transenden gitu, nggak bisa kita wujudkan gitu kan. Nah jadi gitu guys, jadi tuh kalian nggak perlu banding-bandingin secara ini ya, ini lebih cantik, pacar-pacar dia cantik gitu. Toh kalaupun bila dengan yang mantan-mantan sebelumnya kan nggak sepopuler sekarang gitu. Ini kenyataannya sekarang aja ya, gue nggak tahu ya, soalnya nggak pernah nonton sinetron sama sekali sejak lulus SMA gitu. FTV, bahkan FTV sekali nggak pernah nonton gitu. Kalaupun ya nyari yang cantik-cantik gitu kan, SPG rokok kayak cantik, mohon maaf ya, bukannya stereotip pekerjaan, tapi emang loh setiap SPG rokok tuh cantik-cantik banget loh. Kalau cantik di luar, maksudnya kita lebih tinggi lagi, lebih bijaksana lagi menilai cantik itu, ada yang jauh lebih tinggi gitu kan. Maksudnya kecantikan itu di luar itu tuh, maksudnya ada yang nilainya lebih tinggi. Kayak misalnya Lesti kan, bagi banyak orang dia itu nggak terlalu cantik gitu, tapi bagi gue, bagi ya mungkin bagi semua orang, gak hanya gue itu, ya dia cantik kok, dia cantik.
tapi ada ininya, bedanya dia berkarisma gitu. Nah, karisma itu yang susah dimiliki oleh setiap orang. Gak semua orang memiliki karisma itu atau daya tarik gitu kan. Dia itu memiliki itu, apalagi dia memiliki talent banyak ini ya, banyak bakatnya, talentnya. Kan gue juga baru cuman tahu kalau dia itu cuman bisa nyanyi taunya kan. Kita setelah buka vlog-vlognya, ternyata dia bisa punya bisnis juga ya, bisnis punya ini kan kayak acting juga gitu. dia punya itu apa sih, make up gitu ya, punya make up gitu ya, produk make up ya. Iya, dia itu kalau gak salah punya produk make up. Ini kata temen gue katanya, jadi dia jiwa bisnismen ada gitu kan, bisnis woman ya, wanita karir itu. Jiwa entertain sebagai ini vlogger atau youtubernya juga dia ada gitu kan. Itu beneran sumpah baru tahu banget setelah nonton channelnya. Ternyata dia jago ngejok loh. Jago ngejok, kekinian banget, anak milenial banget gitu kan. Udah gitu orangnya apa adanya gitu kan ya, pecicilan gitu. Harusnya kan kalau misalnya bersandingan dengan kan itu Rizky Bilar katanya kan digandrungi kaum hawa gitu ya, diidolakan banyak fans cewek karena itu katanya kayak opa-opa Korea lah. Ada yang bilang gantengnya melebihi batas lah gitu kan. Tapi si Lesti di depan dia malah dandannya seala kadarnya. Itu kan menunjukkan bahwa ada sisi lain gitu. Dia itu karismanya yang dia punya di situ. Ya, jadi seperti itu ya. Secara filosofis ini gue kaitannya seperti itu ya. Kalau secara filosofis itu tentang makna cinta sama cantik atau indah gitu. Dalam filsafat itu jauh gitu. Maksudnya tinggi nilainya, tidak hanya sebatas penilaian secara jasmani lahir dia. Ya, kita doakan saja kalau misalkan mereka cocok atau saling ini ada hubungan spesial, semoga jodoh gitu kan. Kita doakan saja yang terbaik. Kalau misalnya mereka hanya sebatas hubungan pekerjaan juga ya mudah-mudahan masing-masing memiliki kalau masalah jodoh ya lagi-lagi ya, kalau jodoh ya mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik gitu kan. Karena ini nih ada filsafat klasik kayak pendapatnya Plato gitu ya, sama Socrates. Itu dialog Plato sama Socrates. Socrates itu gurunya si Plato. Jadi gini, suatu saat si Plato ini bertanya pada Socrates, guru katanya, apa itu cinta katanya. Nah, Socrates lalu menyuruh si Plato itu untuk kalau begitu kamu cari setangkai ranting gitu. Silakan kamu cari setangkai ranting yang menurut kamu paling indah katanya gitu. Dia cari itu, temulah ranting menurut dia tuh, wah ini nih hijau banget, daunnya banyak, bunganya banyak, kayaknya ini. Tapi pas dia melirik ke belakang depan, kayaknya enggak deh, itu ada lagi yang lebih bagus gitu. Akhirnya dia nggak jadi tuh metik yang rantingnya awal. Dia akhirnya ini ke ranting yang itu. Terus dia ke depan lagi, itu ada lebih bagus lagi. Terus akhirnya jangan dulu deh, semakin jauh kita semakin lama kesana cari, kayaknya semakin bagus nih. Akhirnya dia nggak jadi tuh. Akhirnya si Plato tahu tidak, dia itu pulang di hadapan Socratesnya, ditanya nih sama sang gurunya yaitu Socrates, mana ranting yang sudah kamu petik yang terbaik, udah dapat? Terus dia bilang, maaf guru katanya, karena saya itu ini melihat ranting ini satu bagus, kemudian ke depan lagi lebih bagus lagi, sampai akhirnya saya tidak dapat apa-apa sekarang katanya gitu. Nah, jadi ya itulah namanya cinta katanya, kata si Socrates. Jadi ketika kita ingin cinta itu kita hanya difokuskan atau dipusatkan pada lahiriah atau jasmania indrawi gitu, yaitu kecenderungan kepuasan gitu. Nah, kita itu tidak akan puas gitu, nanti lagi pilih lagi, yang justru nanti kehampaan yang akan didapat. Nah, jadi seperti itu ya, mudah-mudahan mereka masing-masing akan menemukan ini ya. Kalau misalnya mereka
toh ya syukur-syukur mereka itu berjodoh kan. Kalau misalnya pilih-pilih lagi mau kayak Plato gak dapat apa-apa gitu kan. Kalau saya sih semoga aja mereka berjodoh gitu ya. Gue udah kena virus Leicester soalnya. Mendukung banget dengan pasangan itu, tapi kalau misalkan nggak berjodoh juga ya lagi-lagi semuanya diserahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Ya gitu aja ya, mudah-mudahan ya nggak tahu nih gue bakal dihujat apa enggak nih, dikira pansos nanti. Tapi ya gitu sih, gue cuman apa salahnya gitu kan berbagi ilmu yang saya punya gitu. Apa momennya pas kan tentang cinta dan keindahan gitu kan yang saya dapat dari belajar filsafat gitu. Jadi karena saya sendiri anak filsafat guys, anak filsafat tapi nggak mencerminkan filsafat. Soalnya pernah nih, jadi ada temen kan dari kampus lain nih studi banding ke kampus saya di Jakarta, terus datang kan, dia nanya, kok kamu kuliah di sini gitu. Iya, jurusan lu apa? Filsafat. Terus dia ngeliatin dari ujung kepala ke ujung kaki. Oh nggak mencerminkan anak filsafat, ya kayaknya lu anak bisnis deh, cocok. Anak ekonomi deh. Soalnya filsafat itu identik dengan cuek gitu kan, tampilan yang kayak gondrong gitu-gitu kan. Tapi itu kalau menurut saya malah lebih cocoknya anak-anak seni yang kayak gitu. Ya kalau saya sih yang saya pakai nyaman aja gitu. Ya bisa mungkin rapi tampilnya gitu kan, yang kayak gini rapi ya. Ya gitu, jadi sebenarnya saya anak filsafat gitu. Oke, terima kasih ya, jangan lupa jika kalian setuju dengan komen, maksudnya enggak setuju gitu dengan pendapat saya, bisa kalian berikan komentar di bawah ini, atau kalian setuju dengan Leslar juga bisa kalian komen di bawahnya. Jangan lupa dibantu subscribe, jangan lupa like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih. Tasyukure dari Sonra. Insyaallah ilir zamanda tekrar görüşürüz dengan tema yang berbeda. Zaten Abdullah kardeşimle her gün görüşüyoruz. Mesajlaşıyoruz yani. Abdullah sağ olsun, severim Abdullah. Abdullah'ın kanalına destek olalım hep beraber. Gayemiz bu yani, Türkiye önlemeyecek kardeşim. Yakında da inşallah atabilirsek Abdullah'la size kısa bir vlog video atacağız.